Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 Channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal-soal tes P3K tahap 2 hari yang ketiga berdasarkan informasi yang ikut tes P3K tahap 2. Baik, langsung saja ke soal-soalnya. Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai antara lain nilai eduktif, nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. Yang B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Dan C. Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. Yang D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. Dan yang E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa. Yang ditanyakan di sini adalah untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik. Nah, sebaiknya diarahkan untuk apa? Jadi dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku afektifnya. Melalui pembelajaran IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial anak ditingkatkan sehingga memiliki kejelian terhadap berbagai fenomena seperti ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang mampu menyimpang dari norma dan nilai melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Pokok bahasan IPS bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptual, teoritis, melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis, misalnya mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Soal selanjutnya. Dalam pembelajaran PPKN guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa yang A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. Yang B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Yang C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. Dan yang E, adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Mari kita cari tahu opsi A sampai dengan opsi E. Jadi dalam pembelajaran PPKN guru, sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks. Artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Soal selanjutnya. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan apakah yang A. Evaluasi akhir semester, yang B. Evaluasi proses dan hasil,
yang C evaluasi dalam proses, yang D authentic assessment, dan yang E, ini salah ya, maaf, ini yang E seharusnya, yang E evaluasi hasil belajar. Jadi seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, dikenal dengan authentic assessment. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, authentic assessment. Soal selanjutnya. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Apakah yang A mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik? Apakah yang B, 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test? Dan yang C, materi yang telah dikuasai siswa telah perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Yang D, melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. E, perlu memperbanyak soal latihan. Jadi pretest adalah kemampuan awal, maka materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi. Pada proses kegiatan belajar mengajar, karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Soal selanjutnya. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A, tes uraian bebas, yang B, tes uraian terbatas, yang C, yang sederhana, D, yang sangat kompleks, E, tes uraian singkat. Jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang B, tes uraian terbatas. Kenapa? Karena tes uraian terbatas itu adalah soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan adalah sistematika jawabannya. Soal selanjutnya. Berdasarkan hasil tes para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A, seleksi, B, penempatan, C, pretest post-test, D, diagnostik, dan E, ujian akhir. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B, penempatan. Kenapa? Karena tes penempatan itu adalah suatu jenis tes yang bertujuan untuk menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Soal selanjutnya. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian. Kecuali, berarti yang bukan merupakan faktor-faktor. Yang A, penentuan alokasi waktu. Yang B, penentuan pokok bahasan. Yang C, penentuan indikator atau tujuan. Yang D, pendistribusian butir soal. Dan yang E, penentuan kisi-kisi soal. Jadi yang bukan merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian adalah penentuan indikator atau tujuan. Karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, penentuan indikator tujuan. Soal selanjutnya. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A,
menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, yang B menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, yang C ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang D ditulis oleh guru yang mengajar di kelas, dan yang E ditulis oleh kepala sekolah. Jadi soal uraian yang baik itu adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Soal selanjutnya, manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Apakah yang A menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas, yang B menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat, dan yang C dalam bentuk kategori A sama dengan baik, B sama dengan baik, C sama dengan kurang, D sama dengan kurang sekali, dan D dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya, dan yang E dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jadi karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Soal selanjutnya, guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A, iluminasi, B, verifikasi, C, inkubasi, D, persiapan meletakkan dasar, E, produksi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D, persiapan meletakkan dasar. Kenapa? Karena persiapan meletakkan dasar itu adalah mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan problematikanya. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Soal selanjutnya, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari apakah yang A, konseptualisasi, yang B, conditioning, C, trial and error, D, stimulus respon, yang E, shaping. Jadi metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, trial and error. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Semoga tesnya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.